Servus guys, balik lagi bareng aku Erik. Jadi di video kali ini aku pengen nunjukin kalian day trip aku pergi ke Berlin. Nah tapi ini bukan jalan-jalan sebenarnya ke Berlin ya. Jadi aku bakal mau bikin paspor di situ. Nah, sebenarnya paspornya juga bukan buat aku sih, paspornya buat anak aku. Tapi sebenarnya paspor aku juga hampir habis. Terus kemarin aku sempat telepon juga apakah aku mungkin bisa perpanjang paspor di situ sekalian. Sebenarnya slotnya agak sempit, tapi lihat nanti apa keburu apa enggak. Jadi bisa jadi aku bisa perpanjang juga di situ. Tapi anyway, perjalanan dari München ke Berlin pulang hari. Jadi perjalanan itu harusnya kira-kira 6 jam, 600 km. Besok sih aku bakal berangkatnya, ini sekarang udah malam. Terus besok jam 4 subuh aku bakal berangkat kira-kira. Ikutin perjalanan guys. Oke guys, jadi sekarang udah jam setengah 4-an. Kita bentar lagi bakal berangkat ke Berlin. 600 km atau 500 ya. Pokoknya 6 jam, semoga lancar. Oke, ntar ngobrol-ngobrol lagi nanti lah guys. Harus berangkat. Guys, aku udah siap. Kopi Starbucks cappuccino, mantap. Aku punya bayi. Bawaannya ini banyak banget. Tuh, minum-minum cemilan. Cemilannya buat bayi juga sih. Oke guys, jadi tempat peristirahatan terakhir sebelum nyampe Berlin. Sebenarnya tuh ini udah tinggal 80 km gitu, paling sejam juga nyampe. Cuman ini kakinya udah pegel banget, duduk terus seharian. Tadi dari terakhir kali istirahat mungkin 2 jaman, tapi tetap pegel juga sih. Dan juga fokus terus kan, butuh udara segar. Ini sekalian ke toilet dulu. Tapi tadi perjalanannya sepi di jalanan, jadi kayak aku bisa pakai tempo regulum gitu. 125 konstan aja gitu, tanpa aku perlu nginjek gas, paling siap-siap rem doang. Enak banget sih. Aku juga nggak terlalu kencang meskipun sebenarnya ini zona nggak ada tempo limitnya. Kalau bisa nyetir 200 boleh aja. Cuman karena sama BL juga kan, jadi harus lebih hati-hati lah, pelan-pelan nyetir. Dia kan bobo, daripada ntar gara-gara terlalu kencang terus malah jadi bangun. Guys, kalau di tempat peristirahatan di jalan tol gitu, kalau di Jerman nggak kayak di Indo. Kalau di Indo kan pasti ada nasi padang gitu, ada restoran yang enak-enak. Di sini restorannya ya ala kadarnya. Nggak tahu sih ini restoran apaan sebenarnya. Coba kita lihat ya guys. Oh, ini kayak food court gitu guys. Ternyata makanan lebih banyak dari yang aku duga. Kirain nggak ada makanan gitu. Ternyata kayak banyak makanan deh. Kayaknya ini tempat peristirahatan memang kebetulan yang lumayan bagus. Terus kita mau ganti popok kan guys. Ternyata minta kuncinya di apa namanya? Di kasir, terus bisa masuk situ. Cepet banget ruangannya guys. Bisa ganti popok di sini. Udah mau jalan lagi sayang. Asik ganti popok setelah 5 jam nggak ganti popoknya. Dikit tapi nggak banyak. Dikit ya. Tempatnya bagus guys. Ada cuci tangan buat anak kecil, tempat pup buat anak kecil, tempat duduk anak kecil. Buat masuk toiletnya bayar 1 euro. Tadi aku udah masukin koinnya, terus kayak dapet tiket kayak gini. Terus mesti scan barcode-nya doang sih di sini. Kita lihat ya scan barcode-nya di mana. Gak scan barcode guys, sini nggak tahu, tapi ya udahlah, udah bayar. Apa juga. Terus ini toiletnya guys. Wih, mantap toiletnya. Yang cowok, yang cewek tentunya aku tidak bisa masuk ya guys. Lihat toilet yang dalam sini bersih gak? Lumayan ya, tisunya pakai sensor guys. Ada roti-rotian mantep guys. Guys, jadi kita pesen beberapa hal. Speckkäse, Rosinen, ini kayak nussschnecke kayak gitu tapi isinya ya Rosinen. Sama ini Speckkäse juga nih isinya. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan ke kemana Bial? Berlin. 1 jam menuju Berlin.
Oke guys, jadi kita udah nyampe Berlin, udah dapat parkir juga, udah deket sih sama KBRI-nya. Ntar aku kasih lihat kalian ya KBRI-nya kayak apa. Tapi pokoknya aku udah ada terminnya jam setengah 12, jadi ini sekarang jam 11-an gitu. Mungkin masih nunggu sedikit. Terus aku nggak tahu di dalam boleh videoin apa enggak nih, tapi ntar kalau misalnya nggak bisa videoin, aku ceritain aja ya kejadiannya kayak apa. Oke guys, jadi kita udah selesai dari KBRI Berlin. Terus tadi udah bikin paspor. Gimana pengalamannya tadi? Orangnya baik-baik ya? Iya. Bukan orang baik-baik sih, sebenarnya kita cuma dilayanin satu yang bagian paspor, terus orangnya baik. BTW itu sebenarnya aku beberapa minggu lalu udah telepon dulu buat bikin termin. Soalnya kalau misalnya nggak pakai termin, takutnya kita udah jauh-jauh datang dari München terus ke sini, soalnya penuh, nggak keburu, kan sayang banget. Makanya kita udah bikin termin dulu. Dia datang situ udah langsung tuh diurusin, kasih dokumennya, asalkan dokumennya lengkap, pastinya bakal lancar semuanya. Terus paling yang menurut aku cuma satu disayangkan adalah lokasinya susah banget buat parkir guys kalau naik mobil ya. Tapi kalau misalnya kalian naik kendaraan umum itu lumayan gampang, soalnya tadi kayak ada halte bus di situ, jadi tinggal jalan kaki. Terus kita sebelum balik ke München kita masih ada waktu dulu. Sekarang kita tadi udah parkir, terus kita lagi mau jalan, mau lihat tempat-tempat yang paling terkenal di Berlin, tempat turisnya. Nah, jadi ada 3 yang berdekatan. Itu pertama Holocaust, ntar kalian lihat sendiri kayak apa. Terus Brandenburger Tor yang biasanya kalian lihat di TV-TV itu kayak kejar-kejaran. Terus sama yang terakhir itu Bundesreichstag. Kita lihat kayak apa ya guys. Ini dari sejauh yang aku lihat selama ini. Aku sebenarnya udah pernah ke Berlin. Kamu juga udah pernah ke Berlin ya? Tetap lebih enak München? Iya. Main jauh ya? Iya. Kayak lebih bersih di München gitu. Terus kotanya kayak rame tapi nggak terlalu penuh juga. Meskipun nih kayak daerahnya lumayan ya. Daerah sini daerah sini oke, tapi kayak tengah kotanya doang. Tadi kalau ke pinggiran gitu kurang gimana gitu. Jadi tempat ini memang tempat yang sudah cukup bersejarah. Jadi tempat untuk sebagai peringatan memorial Jewish atau orang Yahudi yang dulu dihabisi. Makanya ini sebagai memorialnya gitu. Total nih setahu aku ada sekitar 2000 lebih batu. Ukurannya beda-beda, ada yang lumayan kecil, ada yang sampai 2 meter lebih. Kalian harus hati-hati juga kalau misalkan kalian kesini. Kalian nggak boleh naikin batunya ya, inget ya. Ini karena konsepnya adalah memorial. Ini memperingati. Jadi kalau misalkan kalian naik ke atas batunya, sebenarnya itu kalian secara tidak langsung bisa dibilang tidak menghormati gitu. Biasanya kalau misalkan kalian naik bakal disuruh turun sih. Meskipun kadang-kadang lagi ada yang nggak jaga juga bisa aja kalian naik gitu. Tapi kalian tahu nggak waktu itu Syahrini pernah naik batu, viral langsung dimaki-maki. Kalian tidak mau dimaki kan, jadi jangan naik batu. Oke guys, itu tadi Holocaust sekilas. Terus memang nggak terlalu banyak sih yang dilihat, sebenarnya gitu aja. Nah selanjutnya sebenarnya dari Holocaust kalian dengan jalan kaki aja udah bisa ke Brandenburger Tor. Jadi ini tadi Holocaust itu persis belakang aku jalan kaki 5 menit, ini depan mata aku udah Brandenburger Tor guys. Nah kita lihat kayak, jadi guys ini tuh Brandenburger Tor terletak persis di samping kayak tembok perbatasannya antara Berlin Barat dan Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan menandakan kemenangan apa aku nggak ngerti juga. Pokoknya ini semacam Siegestor, tapi aku nggak tahu juga kemenangannya apa. Mungkin menandakan waktu itu pas Jerman Barat sama Jerman Timur kembali bersatu. Nah ini tempat ngumpulnya mungkin ya. Ini aku ngarang guys. Oke guys, kita gak stay lama-lama karena ini anginnya parah banget. Setiap kali kita kalau jalan-jalan pasti tiba-tiba berangin. Apa salah kita sebenarnya? Oke, sekarang kita mau ke makan. Di Berlin ini terkenalnya ada beberapa restoran Indo. Makanya kita pengen ke restoran Indo. Ada Kumpul, ada Nusantara, Mabuhay. Dulu ada mie CS kita suka banget sih.
Tapi sayangnya WCS sekarang udah tutup. Kita bingung antara Nusantara sama Buhay atau Kumpul. Kumpul ini belum pernah coba sebenarnya sih. Tapi kemarin udah berkonsultasi sama teman kita yang tinggal di Berlin. Dan dia bilang Nusantara aja soalnya pilihannya banyak. Ntar kita coba lihat ya Nusantara bener enak. Sebenarnya kayaknya aku pernah coba deh, kayaknya ya. Aku agak lupa sih sebenarnya. Waktu itu pernah cobanya Nusantara sama Buhay ya. Atau mungkin dia coba dua-duanya. Aku lebih inget WCS sih. Dan WCS udah tutup. Oke guys, kalau gitu ntar kalian ketemu teman-teman aku. Ini teman-teman aku legend guys. Ketemunya itu udah lama-lama semua. Jadi aku kenal mereka itu tuh terpisah. Satu teman SMA aku, satu teman aku dulu tinggal bareng di Karlsruhe, satu teman studi kolik aku. Tiba-tiba mereka berkumpul di Berlin, berteman. Yes, jadi sekarang udah sampai di tempatnya Nusantara. Jadi aku bener excited banget sih buat makan makanan Indo karena udah lama banget gak makan makanan Indo. Semoga nggak mengecewakan, bisa memenuhi ekspektasi. Apalagi kayak kita udah datang jauh-jauh dari Munchen. Soalnya di Munchen kan nggak ada restoran Indonesia gitu. Dulu sempat ada restoran Indonesia di Munchen, tapi tutup. Namanya Garuda dulu, nggak tahu kenapa tutup. Makanya ini yang terkenal itu biasa makan Indonesia antara di sini, di Berlin, atau di Hamburg ada restoran juga namanya Jawa. Nah itu juga menarik guys sebenarnya. Gimana? Kamu tadi makan batagor sama nasi padang, enak gak? Lumayan, porsi banyak. Rendangnya enak banget. Oh kurang banyak rendangnya. Tadi kamu bilang porsinya. Banyak banget tuh nasinya. Oh nasinya yang banyak. Padahal enak, tapi kurang apa ya? Kurang bumbunya banyak. Iya. Oh bumbunya kurang banyak? Bukannya udah lumayan ya? Ini enak sih. Oh, bumbunya enak. Tapi kurang banyak, jadi ini kurang bumbu. Aku suka sih tapi yang kental gitu. Kurang banyak isinya aja buat harga 10 euro ya. Bial, enak gak tadi? Iya. Bial, enak gak tadi? Dari mukanya sih kayaknya biasa aja ya. Tapi kamu baru bisa merasakan nanti setelah minum susunya mami ya. Kalau menurut aku lumayan enak. Iga bakarnya enak, bukan lumayan sih, bahkan iga bakarnya enak. Tapi ternyata iga bakar itu kambing, bukan sapi. Tadi aku pikir sapi dong. Terus aku gak berani makan banyak-banyak karena takut kolesterol. Tapi rasanya enak sih iga bakar. Dan batagornya aku setuju juga enak. Oke guys, segini dulu video kita kali ini. Perjalanan kita ke Berlin. Sekarang saatnya balik lagi. Cuman perjalanan balik tentunya sama aja ya kayak perjalanan pergi. Semoga gak macet. Soalnya ini udah jam 4 sore. Hari Jumat lagi, semoga gak macet ya. Tapi kemungkinan besar macet sih. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.